Tenang saja, aku hanya seorang yang suka berkelana. Aku di sini hanya ingin singgah sebentar dan menemui rajamu. Tidakkah kalian melihat rombonganku ini? Jawab Pangeran Anom meyakinkan. Teman-teman, itu tadi cuplikan cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kirana. Saya akan bercerita yang sangat menarik dengan judul Panji Kelana Sang Prabu Anom. Cerita ini bersumber dari tutur yang ditulis oleh Ibu Lailatul Rodiah. Siap menyimak cerita aku ya teman-teman. Kokok ayam bersautan, silih berganti. Kokok petak, menandakan waktu pagi di sebuah tempat. Tempatnya di Kerajaan Mataram. Di sana hiduplah seorang raja yang sangat termasyhur dan bijaksana. Semua rakyatnya hidup dengan sejahtera berkat kepemimpinannya. Wahai rakyatku, ketahuilah, aku sebagai raja kalian, dan aku akan berusaha mengemban tugasku dengan baik. Jika aku melakukan kesalahan, tolong beritahu aku. Aku sama seperti kalian, sama-sama manusia yang biasa melakukan kesalahan, kata sang raja di hadapan semua rakyatnya. Pada masa kerajaan Mataram tersebut, ada sebuah tempat yang cukup luas. Tempat itu ditumbuhi pepohonan yang lebat. Sebagian orang menganggap jika tempat itu adalah hutan yang belum terjamah. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang penasaran dengan tempat itu. Ia sangat suka berkelana dan akhirnya memutuskan untuk singgah ke tempat itu. Aku akan melanjutkan perjalananku lagi menuju tempat yang benar-benar aku ingin singgahi, kata sang pangeran dalam benaknya. Ia sangat tertarik dengan tempat baru. Pangeran ini memiliki rasa ingin tahu yang amat tinggi. Oleh karena itu, ia sangat suka berkelana. Sembah saya, pangeran. Ada apa pangeran mencari saya? Tanya Patih Toko kepada Pangeran Anom saat pangeran mencarinya. Aku mencarimu karena aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat, kata sang pangeran. Baik pangeran, saya akan ikut bersama pangeran. Pangeran Anom bukan hanya ditemani oleh Patih Toko saja, tetapi ia juga ditemani oleh 5 patih yang lain dan para pengawalnya, yaitu Macan Putih. Saat dalam perjalanan, Pangeran Anom dan Patih Toko serta pengikutnya menghadapi berbagai rintangan yang bukan hanya 1 atau 2 kalinya, tetapi mereka tetap gigih untuk menghadapinya. Beberapa hari perjalanan, mereka pun sampai di sebuah tempat. Tempatnya yang berbatasan dengan hutan. Kedatangan Pangeran Anom bukan untuk menguasai wilayah tersebut, tetapi ia hanya ingin menjamah tempat itu yang orang lain belum menjamahnya. Hei, siapa kamu? Mengapa kamu tiba-tiba ke sini? Ada keperluan apa kamu di sini? Jangan coba-coba untuk merusak daerah kami, kata salah seorang masyarakat yang ada di situ. Tenang saja, aku hanya seorang yang suka berkelana. Aku di sini hanya ingin singgah sebentar dan menemui rajamu. Tidakkah
kalian melihat rombonganku ini?" Jawab Pangeran Anam meyakinkan. Tiba-tiba muncul serangan dari salah seorang kelompok masyarakat yang ada di situ. Mereka membenci kedatangan Pangeran Anom. Tetapi Pangeran Anom mengatasinya dengan mudah karena dibantu oleh para patinya dan pengawalnya. Dengan kemenangan tersebut, Pangeran Anom diakui oleh masyarakat tersebut dengan kemampuannya. "Tempat apa ini, Pangeran?" tanya Patitoko. "Aku pun tidak tahu, maka aku mengajakmu ke sini untuk menjadi teman sekaligus membantuku untuk menyelidiknya," kata sang pangeran. "Bukankah ini hanya hutan biasa? Mau diapakan hutan ini?" tanya Patitoko. "Aku ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal. Namun sebaiknya kita sowan dulu kepada raja yang menguasai wilayah ini." Pangeran Anam dan Patitoko serta pengikutnya pun menuju ke kerajaan Mataram. "Sembadau Raja, saya Pangeran Anom bersama rombongan mohon izin untuk menepati hutan yang di sebelah timur sungai," kata pangeran. "Wahai kau pemuda pemberani, ada apa kau ingin masuk ke dalam sana? Selama ini hanya beberapa orang saja yang ingin masuk ke dalam sana." "Saya tertarik dan ingin menepatinya. Oleh karena itu, kami meminta izin untuk masuk ke sana. Kami merasa jika tempat itu cocok. Dan maka dari itu kami meminta izin untuk masuk ke sana," tanya Pangeran Anom dengan penuh kepercayaan. "Baiklah, jika itu keinginanmu, pergilah dan jangan pernah ada kerusuhan di sana. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk datang kemari dan meminta bantuanku kepada aku langsung," kata sang raja. Pangeran Anom dan Patitoko serta pengikutnya pun berpamitan untuk kembali ke hutan. Sesampainya di hutan, Pangeran Anom dan Patitoko serta pengikutnya membuat tempat tinggal. Beberapa hari berlalu, tempat itu pun sudah jadi. Tempat itu akan menjadikan tempat mereka bernaung dari berbagai macam bahaya. Tidak kurang dari beberapa hari, Pangeran Anom dan Patitoko serta pengikutnya sudah selesai membabat hutan. Setelah itu, Pangeran Anom dan Patitoko mengumpulkan beberapa orang yang juga membabat hutan daerah lain, yaitu Singanegara dan Setono Pandey. "Sekarang kita sudah selesai membabat hutan masing-masing. Lalu mau diapakan lagi?" kata salah seorang yang ada di situ. "Baiklah, akan aku beritahu kepada kalian semua. Tempat ini akan menjadi tempat kita berkumpul dan bermusyawarah. Pohon beringin ini akan menjadi saksi bahwa kita yang membangun sejarah di sini," kata Pangeran Anom kepada semua orang yang hadir. Beberapa waktu berlalu. Kini tempat itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Mulai ada peradaban yang ada di situ. Kini kerajaan Mataram terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Mataram sendiri dan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Sri Aji Jayabaya yang merupakan ayah dari Pangeran Anom. Raja Sri Aji Jayabaya meminta Pangeran Anom dan Patitoko atau yang disebut
Sedangkan barat Sungai Berantas dipimpin oleh Pakidoho atau yang disebut Patih Buto Rujoyo. Kerajaan Kediri semakin berkembang, rakyatnya bertambah sejahtera. Namun takdir berkehendak lain, Pangeran Anom muksa untuk selamanya. Masyarakat mempercayai tempat muksa Pangeran Anom ada di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, yang sekarang dikenal sebagai Petilasan Prabu Anom. Setiap tanggal 1 Suro, masyarakat Kediri selalu luatan ke Petilasan Prabu Anom karena mengingat jasa Pangeran Anom dan Pakidoho. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil hikmahnya loh. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun dan bekerja sama dan berbagi kebaikan. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang Pangeran Anom. Mari kita melestarikan kebudayaan Indonesia dan gemar membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.